Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amama. Khusus edisi kali ini kita akan bertemu dengan hadis-hadis dhaif tentang kurban. Kalau kemarin-kemarin kan yang sahih-sahihnya. Sekarang hadis-hadis dhaif. Dan itu sebetulnya cukup banyak. Tapi saya pilih yang sering kita dengar. Di satu sisi ini ada terkadang menjadi motivasi yang luar biasa. Jadi motivasi, menambah semangat untuk kita berkurban di satu sisi. Di sisi lainnya, apa yang dijanjikan melalui sabda-sabda Rasulullah, kan qala Rasulullah gitu kan. Rasul sendiri tidak berkata demikian, itu masalahnya. Banyak hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang yang soleh. Itu makanya di dalam kitab-kitab mustalahul hadis nanti ada khusus satu tema sebab-sebab munculnya hadis palsu. Di antaranya ada yang disebabkan persaingan bisnis, Pak. Persaingan bisnis yang tidak sehat bisa menimbulkan hadis palsu. Contoh ada hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badinjan diwaun likulli syai'in. Terong, kata terong Pak, itu adalah obat bagi segala macam penyakit. Kalau ini hadis sahih, bahaya bagi Islam. Bisa dipaham kan? Kenapa? Karena secara logika pun ini bisa berbahaya. Aneh maknya. Masa ada terong obat bagi segala macam penyakit. Persaingan dagang, Pak. Ternyata yang bikin adalah bandar terong. Karena persaingan bisnis. Ada karena persaingan kecenderungan untuk menyanjung pemimpin yang dipujanya. Muncul hadis, berbagai macam hadis bahkan palsu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib yang luar biasa. Seolah-olah Abu Bakar, Umar, Utsman itu jadi nggak ada artinya. Tapi hadis-hadisnya palsu. Dari siapa? Kemungkinan ini dibuat oleh orang-orang yang sakit hati. Kenapa yang jadi khalifah pertama itu bukan Ali bin Abi? Begitu pamannya. Karena politik. Ada juga yang justru karena menjilat kepada pemimpin. Menjilat kepada para pejabat. Zaman Harun ar-Rasyid, Rasulullah melihat nanti satu ketika akan ada pemimpin namanya Harun ar-Rasyid, dan dia nanti akan turun dari mimbar dengan memakai turbus kopiah merah menyala. Memang pada saat itu beliau pakai begitu, Pak. Bisa dipahami ya? Yang diharapkan adalah dapat hadiah dinar. Apa jadinya? Malah dia akhirnya dihukum dengan dipenggal kepala. Kenapa? Karena dia mengaku telah membuat 3.000 hadis palsu. Itu sekali lagi. Tapi nanti ada hadis-hadis yang palsu. Ini buatan orang-orang yang soleh. Tujuannya baik, yaitu untuk memotivasi kaum muslimin terhadap satu ibadah. Tujuan yang baik, tapi dengan cara yang salah. Salah. Ya Pak ya. Sekali lagi, tujuan yang baik tapi dengan cara yang salah. Salah. Tujuannya baik, ingin pergi ke alun-alun, mau Jumatan di masjid alun-alun, hari numpak mobil angkot ke Cicahem. Kan salah.
dia tidak akan sampai kepada apa yang dimaksud, yaitu Jumatan di Masjid Agung Alun Bandung. Kenapa harus pakai angkot ke sana? Kalau dia tidak mengerti, artinya kesasar, Pak. Tapi kalau dia mengertinya, itulah yang lebih bahaya. Apabila hadis-hadis palsu atau dhaif justru lahir dari ulama-ulama dengan niat yang baik, tetapi cara yang salah. Atau sebaliknya, ieu mah carana mah bener, ngeniatna salah, teu ikhlas teh. Ya kan ya? Salah lagi. Oleh karena itu yang benar adalah pakai ilmu. Niatnya yang ikhlas, pakai ilmu, lalu ilmu itu diamalkan dengan sesuai tuntunan Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya ada kan kata-kata, ada yang mengatakan ini memang Ali bin Abi Thalib pernah berkata, disitir dengan bahasa sedikit berbeda oleh Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan, kullun nasi halikun. Semua manusia itu binasa. Illa man alima, atau illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu hidup menjadi terang. Terlihat merah, hijau, kuning dan sebagainya. Dengan ilmu itu kan gambarnya seperti itu. Jadi sekali lagi, jadi di satu sisi, ini orang soleh, ilmunya banyak, semangat mensalehkan orang-orang pun tinggi, tetapi ya tempuh jalannya yang salah. Di antaranya adalah membuat hadis-hadis palsu atau hadis-hadis dhaif. Niatnya bagus, tapi kan Rasul mengancam. Man kazzaba alayya muta'ammidan. Nah ini ancam kepada orang-orang dulu ataupun orang-orang sekarang, karena ini hadis dianggap mutawatir, lafzi istilahnya begitu kan. Semua ulama sudah mengomongkannya. Man kazzaba alayya muta'ammidan. Itu Pak, ke bawah saja. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta, man kazzaba alayya, atas namaku, muta'ammidan, dengan sengaja. Kan orang-orang pintar masa sengaja, Pak. Falyatabawa, maka siap-siaplah, telah disediakan bagi dia maq'adahu, tempat duduknya di neraka. Niat yang baik harus sejalan dengan cara yang baik dan benar. Jangan sampai melahirkan hadis palsu, hadis dhaif. Kenapa? Soleh, cek manehna. Tapi ketika dikotori hidupnya dengan ingin orang-orang itu cepat soleh, ingin orang itu cepat yang salah jadi benar, tidak bisa, sabar saja. Yang namanya ngajar, yang namanya dakwah, itu adalah urusan seumur hidup. Bahkan kita harus berharap kalau kita mati, mudah-mudahan ngajar dan dakwah itu terus ada generasi yang melanjutkannya dengan sabar. Sampai hari ini tahu buktinya, orang-orang masih ngajar. Ya Islam gitu Pak, masih dakwah Islam. Padahal Nabi tahun 1400 sekian tahun yang lalu, tapi dakwah masih berlangsung. Jadi janganlah dengan cara yang tergesa-gesa sampai dirinya jadi korban semangat gitu Pak. Nih contohnya Pak, contoh semangat tetapi membahayakan. Akhirnya orang bisa berhayal tentang pahala yang luar biasa, padahal Nabi tidak bersabda demikian. Makanya saya kadang-kadang, kenapa saya keras terhadap hadis dhaif? Kenapa saya keras hadis dhaif? Jangan, ini hadis dhaif. Kita usahakan yang sahih-sahih, minimal hasan gitu kan.
Jangan yang doib. Kenapa? Yang doib itu kuat sangkaan bahwa Nabi tidak bersabda demikian. Istilahnya di doib itu begitu Pak. Kuat sangkaan bahwa Nabi tidak beramal demikian. Sehingga apabila nanti ada sabda Nabi, lalu ada janji-janji pahala yang luar biasa, Anda mau nagihnya kepada siapa? Sederhananya, Rasulullah, saya sudah melakukan ini. Kan berdasarkan sendiri kata Nabi, saya tidak bersabda demikian. Silahkan Anda minta dan nagih kepada orang yang membuat hadis itu. Itu mengapa? Di mana orang yang membuat hadis palsu itu? Fal yatabawwa maq'adahu minan